Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Feby Dimas Perdana, NIM S141900094. Nama saya Farhan Guni, NIM E14190028. Nama saya Hairunisa Apriani, NIM S141900016. Perkenalkan, aku Rizky Ajibil Hindias, NIM S141900033. Saya Diki Christian Situmorang, NIM S141900086. Oke, kami akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai studi kasus dari bab 6, yaitu mengenai struktur dan desain organisasi perusahaan. Nah, studi kasus yang kami ambil ini merupakan studi kasus struktur dan desain organisasi dari sebuah perusahaan di Indonesia, yaitu PT Gajah Tunggal Tbk. Nah, PT Gajah Tunggal ini awalnya dia hanya memproduksi sebuah ban sepeda, namun sering berjalannya waktu dia itu maju menjadi perusahaan yang memproduksi ban sepeda motor. Nah, pada tahun 1981 PT Gajah Tunggal ini mulai memproduksi ban mobil seperti ban mobil SUV, sedan dan ataupun yang berpenumpang, dan dijual secara komersil kepada luaran. Nah, pada tahun 2004 Gajah Tunggal ini dan Michelin menandatangani suatu kerjasama di mana Michelin ini mendistribusikan produknya dan diproduksi di luaran daerah, yaitu dengan Gajah Tunggal ini Michelin bekerja sama sehingga Gajah Tunggal berkontribusi dalam pembuatan ban kendaraan, di mana ban kendaraan ini entah itu yang berpenumpang, truk, SUV ataupun sedan, bahkan sepeda motor. Bahkan pada saat ini Gajah Tunggal ini sudah menjadi salah satu perusahaan ban yang terbaik di Asia Tenggara. Nah, dari sekian banyak produk dari Gajah Tunggal ini, salah satu produk yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia ataupun di luaran itu dengan produk dengan merek GT Radial. Oke, selanjutnya adalah visi dan misi dari PT Gajah Tunggal Tbk. Seperti yang kita tahu bahwa setiap perusahaan memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Khususnya PT Gajah Tunggal Tbk ini mempunyai misi menjadi good corporate citizen dengan posisi keuangan yang kuat, pemimpin pasar di Indonesia, dan menjadi perusahaan produsen ban yang berkualitas dengan reputasi global. Dengan misinya yang menjadi produsen yang memimpin dan terpercaya sebuah portofolio produk ban yang optimal dengan harga kompetitif dan kualitas yang unggul saat yang sama, terus meningkatkan ekuitas merek produk kami, melaksanakan tanggung jawab sosial kami, dan memberikan profitabilitas atau hasil investasi kepada para pemegang saham serta nilai tambah untuk semua stakeholder perusahaan. Dengan visi dan misinya itu PT Gajah Tunggal menjadi perusahaan terbesar ban di Asia Tenggara dengan nilai perusahaan yang biasa dikenal dengan slogan GT Spirit ini menjadikan PT Gajah Tunggal tetap berdiri sampai saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risti. Kelima, menunjukkan bagan struktur organisasi dari PT Gajah Tunggal Tbk. Dari struktur organisasi perusahaan PT Gajah Tunggal Tbk di atas, kita dapat melihat dari 6 bagian bentuk struktur organisasi yang dikemukakan oleh Kate Davis, bahwa PT Gajah Tunggal menggunakan struktur organisasi bentuk vertikal, di mana dalam bentuk ini sistem organisasi pimpinan sampai organisasi atau pejabat yang lebih rendah digariskan dari atas ke bawah secara vertikal. Bisa melihat dari bagian di atas bahwa struktur organisasi mereka tersusun berdasarkan fungsi dari masing-masing bagian, seperti finance, manufaktur, HRD, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa desain struktur organisasi yang digunakan oleh PT Gajah Tunggal Tbk adalah jenis struktur organisasi fungsional.
Jika melihat dari jenis kegiatan struktur organisasi yang digunakan oleh PT Gajah Tunggal Tbk, metode yang mereka gunakan adalah membagi divisi per masing-masing fungsi. Misal pada divisi finance, mereka hanya melakukan kegiatan fungsi finance dan memecahnya lagi menjadi bagian fungsi yang lebih kecil seperti finance accounting special project, finance information and technology, accounting and tax. Nah, metode organisasi seperti ini sangat cocok diaplikasikan pada perusahaan-perusahaan besar seperti PT Gajah Tunggal Tbk. Nah, karena perusahaan besar itu perlu ada pembagian fungsi dan divisi sehingga semua kegiatan bisa dilakukan secara efisien dan efektif. Selain itu, kita juga melihat hal tersebut dari visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan yang dijunjung tinggi oleh para petinggi direksi, komisaris, dan para karyawan PT Gajah Tunggal Tbk. Oke, selanjutnya dalam jenis struktur organisasi yang mereka buat, PT Gajah Tunggal Tbk memperlihatkan beberapa elemen struktur organisasi dalam desain struktur organisasinya. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Itu terlihat dari bagaimana mereka membagi tugas-tugas yang harus dikerjakan karyawannya ke dalam pekerjaan tersendiri. Contohnya, pada departemen manufacturing-nya itu terdapat tire production yang pasti terdiri dari berbagai tugas-tugas yang dilakukan oleh karyawan pembuatan ban. Walaupun dibantu dengan peralatan berteknologi tinggi, tetap ada yang bertanggung jawab dalam produksinya. Dari tahap pengolahan karet, lapisan bagian dalam ban, lapisan karkas, lapisan luar ban, hingga pengujian pada tahap terakhir dilakukan oleh orang-orang yang berbeda. Karena dengan membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas kecil, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Secara esensi, para individu melakukan spesialisasi dalam mengerjakan bagian dari sebuah aktivitas, bukan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu departementalisasi, dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Dalam studi kasus ini, kami menyimpulkan bahwa PT Gajah Tunggal Tbk mendepartementalisasi berdasarkan proses, pelanggan, dan geografis. Contohnya, mendepartementalisasi berdasarkan proses. Di sini dapat dilihat dari proses produksi ban itu sendiri. Berawal dari departemen pengolahan bahan baku, yaitu karet alami, karet sintetis, karbon hitam, dan silika yang menjadi dasar pengolahan ban. Lalu dimasukkan ke departemen selanjutnya, yaitu departemen desain, yaitu menciptakan berbagai desain bentuk ban mobil. Lalu kemudian setelah desain ban jadi dan diproduksi sedemikian rupa, dilanjutkan ke departemen pengujian, yaitu menguji dan mengukur kualitas ban yang telah diproduksi. Contoh lainnya yaitu mendepartementalisasi berdasarkan pelanggan, seperti pembagian penjualan produk ban sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ada pembagian untuk produk ban yang dibuat khusus untuk pelanggan pengguna sepeda motor. Ada juga untuk pelanggan pengguna mobil, berpenumpang, dan komersial, serta ada produk ban yang dibuat khusus untuk pelanggan pengguna truk. Yang ketiga yaitu rantai komando, yaitu garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah, dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Sebagai contohnya yaitu PT Gajah Tunggal ini jelas menggunakan rantai komando. Dapat dilihat misalnya dalam produksi pembuatan ban. Direktur Manufacturing memiliki otoritas untuk mengawasi langsung para karyawan dalam memproduksi ban, dan para karyawan produksi bertanggung jawab langsung pada Direktur Manufacturing. Artinya rantai komando mampu menjawab pertanyaan atau memperjelas bagi karyawan seperti kepada siapa saya bertanggung jawab, kepada siapa saya harus pergi jika saya mempunyai masalah, dan pada kasus ini saat terjadi suatu masalah atau kendala yang mengambil keputusan sesuai dengan rantai komando. Nah, selanjutnya ada rentang kendali. Jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Peran rentang kendali ini penting karena sangat menentukan banyaknya tingkatan dan manajer yang harus dimiliki suatu organisasi. Nah, contohnya adalah dalam struktur organisasi yang ditampilkan terlihat bahwa dalam struktur tersebut terdapat beberapa pembagian manajer atau direktur yang bertugas mengawasi bawahannya secara khusus sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Nah, selanjutnya ada sentralisasi dan desentralisasi. Dari beberapa informasi yang kami dapatkan di website resmi PT Gajah Tunggal Tbk, kami dapat melihat bahwa perusahaan PT Gajah Tunggal Tbk ini menggunakan sentralisasi dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Terlihat dalam sebuah kasus yang yang tertulis pada websitenya, Presiden Direktur sebagai titik konsentrasi. Nah, perusahaan sebelum melakukan pengambilan keputusan, beliau akan memberikan keleluasaan keputusan kepada direktur dan para pekerja untuk mengambil banyak keputusan mengenai produk atau masalah yang dihadapi. Selanjutnya, formalisasi. Sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan? Formalisasi mengacu pada suatu tingkat yang terhadapnya pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Nah, sebagai contoh, pada studi kasus kali ini, PT Gajah Tunggal Tbk memperlakukan adanya aturan dan ketentuan standarisasi perilaku yang harus dipatuhi setiap karyawannya. Dengan adanya standarisasi perilaku, para karyawan akan mengurangi keanekaragaman. Tersebut juga akan mendorong munculnya koordinasi antar bagian yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Nah, slide selanjutnya. Nah, dalam studi kasus ini, kami menganalisa desain organisasi yang digunakan oleh PT Gajah Tunggal Tbk adalah desain organisasi birokrasi, yaitu sebagai struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi aturan dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando yang terlihat dari berbagai elemen yang kami kemukakan sebelumnya. Terima kasih. Audio Jungle.